Setelah menerima 30 sahifah dari Allah, Nabi Idris tidak menunda waktu untuk melaksanakan amanah dakwahnya. Di negeri tempat ia dibesarkan, yang menurut sebagian riwayat berada di wilayah Babilonia atau sekitarnya, sebuah pusat peradaban awal manusia, Nabi Idris mulai menyeru kaumnya. Dengan bekal wahyu ilahi dan hikmah yang dianugerahkan kepadanya, ia mengajak mereka untuk kembali kepada fitrah penciptaan, menyembah hanya kepada Allah yang Maha Esa, meninggalkan segala bentuk penyekutuan, dan menjalani hidup sesuai petunjuknya yang tertuang dalam sahifah. Nabi Idris adalah sosok yang dikenal karena kecerdasan, kejujuran, dan keterampilannya. Beliau mengajarkan banyak hal bermanfaat kepada kaumnya, dari cara menulis, menjahit, hingga dasar-dasar ilmu perbintangan dan perhitungan waktu. Semua itu ia lakukan dalam rangka menunjukkan kebesaran Allah dan mempermudah kehidupan mereka, agar lebih banyak waktu bisa digunakan untuk beribadah dan berbuat kebaikan. Awalnya, banyak yang tertarik dengan ajaran dan kepribadiannya yang mulia. Ajaran yang dibawa Nabi Idris melalui sahifah mencakup pilar-pilar utama kehidupan. Bagaimana beriman dengan benar, bagaimana beribadah kepada Allah, bagaimana membangun hubungan sosial yang adil dan penuh kasih sayang, serta bagaimana mengelola alam semesta secara bertanggung jawab. Beliau menjelaskan kandungan sahifah dengan sabar, memberikan contoh nyata dalam kehidupan sehari-harinya, berharap agar kaumnya memahami dan mengamalkan petunjuk ilahi tersebut. Seruan Nabi Idris adalah seruan perdamaian, kebenaran, dan kemajuan dalam naungan iman. Ia mendambakan sebuah masyarakat yang tunduk patuh kepada Allah, di mana keadilan ditegakkan, ilmu pengetahuan berkembang, dan akhlak mulia menjadi hiasan setiap individu. Namun, jalan dakwah para nabi tidak pernah mulus, dan Nabi Idris pun harus menghadapi ujian berupa penentangan dari kaumnya sendiri. Tidak semua orang di negeri itu menyambut baik seruan Nabi Idris. Sebagian dari mereka telah merasa nyaman dengan gaya hidup dan tradisi yang mungkin sudah mulai menyimpang dari ajaran lurus yang diwariskan Nabi Adam dan Nabi Syits. Ada pula kelompok yang merasa terganggu dengan ajaran Nabi Idris yang menekankan keadilan sosial dan persamaan di hadapan Allah, karena hal itu mengancam posisi atau kepentingan mereka yang terbiasa hidup dalam kesombongan atau menindas yang lemah. Menurut beberapa riwayat, di antara penentang utama adalah kelompok yang mewarisi sifat-sifat buruk dari leluhur mereka, seperti keturunan Kabil yang dikenal dengan kedengkian dan pembangkangan. Mereka melihat ajaran Nabi Idris sebagai sesuatu yang baru dan asing, padahal sejatinya itu adalah peneguhan kembali ajaran Tauhid yang murni. Rasa iri terhadap kedudukan Nabi Idris sebagai utusan Allah dan penerima wahyu juga mungkin menjadi salah satu pemicu penolakan. Para penentang ini mulai menyebarkan keraguan di tengah masyarakat. Mereka mempertanyakan kebenaran sahifah yang dibawa Nabi Idris, menuduhnya ingin mengubah tradisi nenek moyang, atau bahkan menganggapnya sebagai orang yang mencari kekuasaan pribadi. Bisikan-bisikan negatif ini perlahan tapi pasti mulai mempengaruhi sebagian orang yang imannya belum kokoh, atau yang memang memiliki kecenderungan untuk menolak kebenaran. Perlahan, masyarakat mulai terbelah. Ada kelompok kecil yang teguh beriman mengikuti ajaran Nabi Idris. Namun ada pula kelompok yang semakin vokal dalam menyuarakan penentangan mereka. Benih-benih konflik mulai tumbuh, menguji kesabaran sang Nabi dan para pengikutnya yang setia dalam mempertahankan akidah mereka. Penentangan yang awalnya hanya berupa keraguan dan bisik-bisik, lambat laun berubah menjadi penolakan terbuka. Kaum yang menentang Nabi Idris tidak segan-segan melontarkan ejekan dan cemoohan kepadanya. Mereka merendahkan status kenabiannya, menertawakan ajaran tentang kehidupan setelah mati, surga, dan neraka, serta menganggap sahifah yang dibawanya hanyalah karangan manusia biasa. Mereka secara terang-terangan mendustakan ayat-ayat Allah yang terkandung dalam 30 sahifah. Ketika Nabi Idris membacakan lembaran-lembaran wahyu itu, mereka berpaling atau bahkan menutup telinga. Mereka lebih memilih mengikuti hawa nafsu dan kebiasaan lama yang dianggap lebih menyenangkan, meskipun bertentangan dengan moralitas dan akal sehat. Ajakan untuk hidup jujur, adil, dan sederhana dianggap sebagai beban yang memberatkan. Para penentang juga berusaha mempengaruhi pengikut Nabi Idris agar kembali kepada jalan kesesatan. Mereka menggunakan berbagai cara, mulai dari bujuk rayu harta dan kedudukan hingga ancaman dan intimidasi. Mereka mencoba menciptakan citra buruk tentang Nabi Idris dan ajarannya, menuduhnya sebagai pemecah belah persatuan masyarakat dan penghalang kemajuan versi mereka sendiri.
Situasi ini tentu sangat menyakitkan bagi Nabi Idris. Melihat kaumnya sendiri menolak kebenaran yang datang dari Allah, mendustakan wahyu yang ia bawa dengan susah payah, dan lebih memilih jalan kegelapan adalah ujian batin yang berat. Namun, sebagai seorang nabi pilihan, beliau tidak goyah dalam menyampaikan risalah Tuhannya. Menghadapi gelombang penolakan, ejekan, dan pendustaan, Nabi Idris menunjukkan tingkat kesabaran yang luar biasa, sebagaimana disinggung dalam Al-Quran, Al-Anbiya 85. Beliau tidak membalas cemoohan dengan cemoohan, tidak pula membalas keburukan dengan keburukan. Sebaliknya, beliau tetap teguh pada prinsip dakwah Bayal Hikmah wal Mauidzatil Hasanah, berdakwah dengan bijaksana dan nasihat yang baik. Dengan penuh kesabaran, beliau terus menjelaskan kebenaran ajaran Tauhid dan isi sahifah kepada kaumnya. Beliau menjawab keraguan mereka dengan argumen yang logis dan bukti-bukti dari ayat-ayat Allah. Beliau tidak pernah lelah mengingatkan mereka akan akibat buruk dari pembangkangan dan keuntungan besar bagi mereka yang taat kepada Allah, baik di dunia maupun di akhirat kelak. Nabi Idris juga senantiasa mendoakan kaumnya. Meskipun mereka menyakitinya, beliau memohon kepada Allah agar mereka diberi hidayah dan dibukakan hatinya untuk menerima kebenaran. Beliau berharap agar mereka menyadari kesalahan mereka sebelum terlambat. Kesabaran dan doa ini menunjukkan keluhuran akhlak Nabi Idris dan rasa kasih sayangnya kepada umat manusia, bahkan kepada mereka yang menentangnya. Keteguhan Nabi Idris dan para pengikutnya yang setia dalam menghadapi tekanan menjadi bukti kekuatan iman mereka. Mereka belajar dari sang Nabi bagaimana bersabar dalam ketaatan, bagaimana tetap istiqomah di jalan Allah meskipun rintangan menghadang. Kesabaran ini bukan berarti diam atau pasrah pada kezaliman, melainkan tetap aktif berdakwah sambil menahan diri dari perbuatan yang tidak diridhoi Allah. Sayangnya, kesabaran dan kelembutan Nabi Idris tidak meluluhkan hati semua penentangnya. Sebagian dari mereka, terutama para pembesar atau tokoh yang keras kepala, justru semakin menjadi-jadi dalam permusuhannya. Mereka melihat keteguhan Nabi Idris dan pengikutnya sebagai ancaman nyata terhadap kekuasaan dan gaya hidup mereka. Penolakan pun berubah menjadi permusuhan yang lebih terbuka dan keras. Para penentang mulai melakukan tindakan yang lebih agresif. Mereka mungkin melarang Nabi Idris untuk berdakwah secara terbuka, mengganggu majelis-majelis pengajiannya, atau bahkan melakukan intimidasi fisik terhadap para pengikutnya yang lemah. Suasana di negeri itu menjadi semakin tidak kondusif bagi perkembangan iman dan penyebaran ajaran Allah. Puncak dari penentangan ini bisa jadi berupa ancaman langsung terhadap keselamatan Nabi Idris. Penguasa yang zalim atau kelompok mayoritas yang membangkang mungkin bersekongkol untuk menyingkirkan Nabi Idris, baik dengan mengusirnya secara paksa atau bahkan merencanakan pembunuhan. Mereka merasa bahwa selama Nabi Idris masih ada di tengah-tengah mereka, pengaruhnya akan terus mengganggu status quo yang mereka pertahankan. Ketika kondisi sudah sedemikian rupa, di mana dakwah secara damai tidak lagi memungkinkan, keamanan jiwa para pengikut terancam, dan pintu hidayah bagi mayoritas kaum penentang tampak tertutup rapat, maka pilihan lain harus dipertimbangkan demi menyelamatkan akidah dan melanjutkan misi risalah di tempat yang lebih aman. Dalam situasi genting tersebut, datanglah pertolongan Allah dalam bentuk perintah atau izin untuk melakukan hijrah. Allah yang Maha Mengetahui tidak akan membiarkan utusannya dan orang-orang beriman terus-menerus berada dalam kondisi tertekan dan terancam tanpa jalan keluar. Hijrah, atau berpindah tempat demi mempertahankan iman dan melanjutkan dakwah, adalah salah satu sunatullah yang juga dialami oleh banyak nabi dan rasul sebelum dan sesudah Nabi Idris, termasuk Nabi Muhammad. Perintah hijrah ini bukanlah bentuk kekalahan atau keputusasaan. Sebaliknya, ia adalah sebuah strategi ilahi untuk menyelamatkan inti ajaran Tauhid dan para pemeluknya, serta untuk mencari lahan baru yang lebih subur bagi benih iman agar bisa tumbuh dan berkembang. Meninggalkan negeri yang penuh penentangan adalah langkah bijak untuk menghindari pertumpahan darah yang sia-sia dan memfokuskan energi pada pembangunan komunitas beriman di tempat lain. Nabi Idris menerima perintah ini dengan penuh ketaatan. Meskipun berat rasanya meninggalkan tanah kelahiran, sanak saudara, dan segala kenangan yang ada, kecintaan kepada Allah dan ketaatan pada perintahnya jauh lebih utama. Beliau segera menyampaikan kabar ini kepada para pengikutnya yang setia, mengajak mereka untuk bersama-sama mempersiapkan perjalanan suci ini. Keputusan untuk hijrah adalah sebuah ujian keimanan tersendiri. Ia menuntut pengorbanan harta benda,
kenyamanan hidup, dan ikatan emosional dengan kampung halaman. Namun, bagi orang-orang yang imannya kuat, semua itu terasa ringan demi meraih ridho Allah dan menjaga keselamatan akidah mereka. Maka, di bawah lindungan Allah, Nabi Idris beserta rombongan kecil pengikutnya yang beriman memulai perjalanan hijrah. Mereka meninggalkan negeri Babilonia, atau tempat asal lainnya sesuai riwayat, yang telah dipenuhi oleh kedurhakaan dan penentangan. Perjalanan ini tentu tidak mudah. Mereka harus melintasi daerah-daerah yang mungkin asing dan berbahaya, dengan bekal seadanya, namun dengan hati yang penuh tawakal kepada Allah. Setiap langkah dalam perjalanan hijrah adalah ibadah. Kesulitan yang dihadapi di jalan menjadi pelebur dosa dan penguat iman. Nabi Idris terus memberikan semangat dan bimbingan kepada para pengikutnya, mengingatkan mereka akan janji pertolongan Allah bagi orang-orang yang berhijrah di jalannya. Mereka saling menguatkan, berbagi bekal, dan menjaga semangat persaudaraan iman. Beberapa riwayat menyebutkan bahwa tujuan hijrah Nabi Idris adalah negeri Mesir. Negeri di lembah Sungai Nil ini di kemudian hari dikenal sebagai salah satu pusat ilmu pengetahuan dan peradaban kuno. Jika riwayat ini benar, maka kedatangan Nabi Idris dan pengikutnya membawa serta ajaran tauhid, sahifah ilahi, dan berbagai ilmu pengetahuan yang menjadi salah satu fondasi bagi kemajuan peradaban di sana. Perjalanan hijrah ini adalah simbol perpindahan dari kegelapan penolakan menuju cahaya harapan di tempat baru. Ini adalah bukti bahwa kebenaran tidak bisa dibendung selamanya. Jika satu pintu tertutup, Allah akan membukakan pintu lain bagi hamba-hambanya yang tulus berjuang di jalannya. Setibanya di negeri tujuan hijrah, Mesir atau negeri lainnya, Nabi Idris tidak berdiam diri. Beliau segera melanjutkan misi utamanya, berdakwah kepada Allah, mengajarkan isi sahifah, dan membangun sebuah komunitas yang hidup berdasarkan nilai-nilai iman dan takwa. Di tempat baru ini, diharapkan masyarakatnya lebih terbuka dan menerima kebenaran yang dibawanya. Nabi Idris kembali mengajarkan ilmu pengetahuan dan keterampilan yang dikuasainya. Beliau mendidik masyarakat tentang tauhid, akhlak mulia, serta berbagai cabang ilmu yang bermanfaat seperti tulis-menulis, berhitung, astronomi, dan tata cara hidup yang beradab. Beliau dan para pengikutnya menjadi pelopor dalam membangun sebuah komunitas yang tidak hanya kuat imannya, tetapi juga maju dalam ilmu pengetahuan dan peradabannya, semua dalam kerangka ketaatan kepada Allah. Nilai atau pelajaran moral, kisah hijrah Nabi Idris mengajarkan kita tentang keniscayaan adanya tantangan dan penentangan dalam memperjuangkan kebenaran. Jalan para nabi dan pengikutnya tidaklah mudah. Selalu ada pihak yang menolak karena berbagai sebab. Namun, kisah ini juga menunjukkan pentingnya kesabaran, keteguhan iman, dan akhlak mulia dalam menghadapi penentangan. Nabi Idris tidak membalas keburukan dengan keburukan, melainkan tetap fokus pada dakwah dan doa. Lebih lanjut, hijrah Nabi Idris memberikan pelajaran bahwa meninggalkan suatu tempat demi menjaga akidah dan melanjutkan dakwah, adalah sebuah strategi yang dibenarkan bahkan diperintahkan oleh Allah ketika kondisi sudah tidak memungkinkan. Hijrah bukanlah kekalahan, melainkan langkah awal menuju kemenangan dan perkembangan baru di tempat lain. Ini juga menunjukkan bahwa pengorbanan di jalan Allah, termasuk meninggalkan tanah air, akan membawa keberkahan dan pertolongan darinya, serta menjadi landasan bagi terbangunnya peradaban baru yang berlandaskan iman dan ilmu, yang pada akhirnya mengantarkan Nabi Idris pada kedudukan yang tinggi di sisi Allah. Demikianlah kisah ini diceritakan, segala kebenaran detailnya kita kembalikan kepada Allah, Tuhan pemilik kisah kehidupan.